Saya teringat dengan sabda hujur, kalau kita punya दुश्मन को जुल्म की बर्छी से तुम Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aib Saripolo dari Majelis Cibatu. Mungkin saya akan sedikit berbagi pengalaman ketika itu di bulan Januari. Ibu saya terbaring sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Dokter mendiagnosa beliau pecah pembuluh darah. Ketika itu saya dan saudara otomatis harus meninggalkan pekerjaan untuk merawat beliau. Saya dan keluarga fokus merawat ibu, tapi Allah berkata lain. Waktu itu kalau nggak salah tanggal 12 Januari ibu saya meninggal dunia. Saat itu saya teringat amanah beliau, walaupun saat itu keluarga kami masih berduka. Beliau ingin mendonorkan kornea matanya, dan alhamdulillah sudah saya laksanakan, dan ini semoga menjadi amal ibadah untuk beliau. Sebulan kemudian saya dan keluarga berusaha untuk bangkit kembali ke rutinitas kerjaan. Dunia ini dilanda musibah ya, seperti yang kita tahu sekarang ini, yaitu COVID-19, dan dampaknya bisa kita rasakan sampai sekarang. Untuk menutupi perawatan ibu, beli obat-obatan, dan juga untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, sampai semua simpanan habis kami jual. Bahkan saya punya sedikit tanah peninggalan ibu saya, ingin saya jual untuk menutupi utang-utang tersebut, menutupi kebutuhan sehari-hari. Tapi ketika itu boro-boro untuk beli kebutuhan sehari-hari pun sangat sulit. Sebulan kemudian wabah semakin melanda, dan waktu itu masuk di bulan Ramadan, bahkan pengorbanan semakin meningkat. Harus bayar candah tiap bulan, bayar fitrah, dan alhamdulillah rezeki yang diberikan Allah Ta'ala selalu datang. Berbulan-bulan kemudian kami tunggu, belum juga ada kabar kalau tanah itu laku terjual. Dan di bulan September waktu itu tiba waktunya untuk pelunasan tahrik jadid, dan kala itu boro-boro untuk melunasi perjanjian tersebut. Untuk makan pun sangat susah. Ya kita nggak punya pekerjaan, bahkan mungkin orang lain juga takut untuk keluar. Bahkan di desa kami, di gerbang keluarnya pun dijaga oleh aparat, jadi kami nggak bisa kemana-mana. Dan saya tidak patah semangat. Saya selalu berdoa,
menulis surat ke hujur. Bahkan saya najarkan dalam hati, seandainya tanah ini laku, saya akan bayar semua perjanjian, baik itu tahrik jadid, wakfi jadid. Tapi tanah itu sangat sulit sekali untuk dijual. Tapi tetap saya niatkan bulan itu perjanjian tahrik jadid saya harus dibayar lunas. Dan alhamdulillahnya ketika itu ada sedikit pekerjaan dan saya langsung bayarkan perjanjian tahrik jadid itu. Dan keajaiban dari pengorbanan tersebut bisa saya rasakan sendiri. Seminggu kemudian pertolongan Allah Ta'ala datang. Ada telepon dari paman saya mengabarkan kalau tanah itu laku terjual. Dan disitulah pertolongan Allah Ta'ala benar-benar nyata. Saya teringat dengan sabda hujur, kalau kita punya cita-cita atau punya tujuan tertentu, hujur bersabda, jangan menyimpan posisi pengorbanan kita di bawah, tapi coba dibalik. Tempatkan pengorbanan kita paling atas, di samping pengorbanan di samping kebutuhan kita sehari-hari. Sebetulnya di dalam jemaat ini sangat simpel, yaitu dengarkan sabda-sabda hujur atau nasihat-nasihat hujur, itu yang kita laksanakan. Contohnya dalam pengorbanan ini, pengorbanan kita simpan di atas di samping kebutuhan kita. Jadi kita berkorban jangan menunggu kita kaya dulu. Dalam keadaan yang sulit seperti ini, keadaan susah seperti ini, mungkin dengan pengorbanan kita bisa merasakan pengorbanan itu lebih nikmat. Itu sedikit pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. सीना ओ दिल बरमा